Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga saya bisa menyampaikan ceramah pada kesempatan kali ini. Sholawat seiring salam selalu tercurah limpahkan terhadap baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang. Dengan bersama-sama, marilah kita lafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita telusuri secara jeli, kenapa bangsa kita terus-menerus mengalami keterpurukan? Adalah dikarenakan terjadi karena krisis moral yang terjadi pada kalangan elit atau yang sering disebut dengan krisis karakter. Bangsa yang tidak memiliki karakter atau dalam agama sering disebut dengan akhlak, maka bangsa itu pasti akan hancur. Pujangga Islam Masyir Syauqi pernah mengatakan, sungguhnya eksistensi suatu bangsa adalah pada akhlaknya. Jika akhlaknya telah hilang, maka hakikatnya juga hilang eksistensi bangsa tersebut. Pada posisi ini, kita semua sepakat tentang bagaimana urgensi akhlak sebagai pilar tegaknya suatu bangsa. Hanya saja, ketika kita berbicara bagaimana tentang membentuk akhlak, bagaimana tentang membentuk karakter bangsa yang sebagian umat muslim yang mayoritas bangsa ini seringkali lupa apa yang harus kita lakukan. Padahal di antara inti agama kita adalah akhlak. Bahkan dunia pendidikan kita juga masih jauh dari kata pembentukan karakter. Terbukti dari para pelaku koruptor, juga mereka yang berpendidikan tinggi yang tidak mempunyai akhlak. Di antara misi utama Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasulullah untuk menyempurnakan akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anni Nabi SAW qala inna ma bu'itu tamamima makarima akhlak, yang insya Allah artinya, sungguhnya saya diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu ajaran Islam dengan syarat nilai-nilai pembentukan karakter adalah Ramadan. Sebagai wahana pendidikan karakter, Ramadan mengajarkan kita mulai dari input, hasil, proses, dan lain-lain dari suatu pendidikan. Yang pertama adalah input. Tidak semua orang bisa menjalankan proses pendidikan Ramadan. Ada kriteria khusus sehingga seorang tersebut layak menjalankan proses Ramadan, yaitu keimanan. Iman seorang akan sangat berpengaruh pada proses pendidikan ini, akan menentukan sejauh mana proses pendidikan akhlak atau karakter tersebut. Bulan Ramadan telah membuktikan bahwa betapapun Ramadan penuh dengan kemuliaan ibadah di dalamnya. Akan tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjalankan proses kegiatan tersebut. Usaha apapun untuk membentuk karakter, jika tidak dilandasi dengan keimanan, maka akan sia-sia. Yang kedua ialah proses. Proses dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, proses ialah semua yang dilakukan dalam agama Islam di samping menjadi suatu kewajiban. Jika dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan memberi pengaruh yang baik. Jika kemudian suatu ibadah tidak menghasilkan perilaku yang baik, maka akan sia-sia di mata Allah, termasuk puasa di bulan Ramadan tapi tetap melaksanakan maksiat. Yang kedua ialah ilmu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, didahului dengan ayat Iqra, bacalah, yang menekankan orang Islam untuk menjadi orang yang berilmu, khususnya terkait yang ada di dalam kandungan isi Al-Quran. Menciptakan generasi yang berakhlak karimah dan berkarakter
harus dengan dilandasi dengan keimanan, dengan juga belajar Al-Quran, memahaminya, membacanya, mengamalkannya, dan juga menghafalnya. Yang ketiga ialah menciptakan lingkungan yang baik dan menjauhi lingkungan yang buruk. Lingkungan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Begitu pula sebaliknya, lingkungan yang buruk akan juga membentuk karakter yang buruk terhadap seseorang. Tidak sedikit orang yang awalnya mulanya baik, ketika berada di lingkungan yang buruk, terbawa juga menjadi buruk. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah output. Jika input dan prosesnya baik, maka akan menghasilkan output yang baik, yang disebut dengan akhlak, atau dalam Al-Quran digambarkan seperti karakter sebagai orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sungguh sangat indah jika nilai-nilai Ramadan Sungguh sangat indah jika nilai-nilai Ramadan kita terapkan terhadap luar Ramadan, di mana output tidak hanya bermanfaat bagi diri kita pribadi, tapi juga bisa menyelamatkan bangsa kita dari keterpurukan atau malapetaka yang tidak kita inginkan bersama. Karena nilai-nilai Ramadan sangat baik untuk kehidupan di luar Ramadan jika kita harus meneruskannya. Mumpung masih di bulan Ramadan, ayolah kita membenahi diri. Belum tentu di tahun depan kita bisa menjumpai Ramadan seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Ayo sama-sama kita membenahi di bulan Ramadan ini dengan tips-tips yang saya berikan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.